Saat ini saya berada di Kebun Raya Bogor. Saya diajak ke sini oleh pimpinan Kebun Raya Bogor, dekat dari istana, jarak dari istana kira-kira 150 atau 200 meter. Saya diajak juga sama Pak Hendrian untuk jalan-jalan mengelilingi Kebun Raya dalam suasana yang sunyi yang tadi saya bilang itu. Seperti apa sunyinya, dan juga saya akan ditunjukkan pohon-pohon yang tertua yang ada di Kebun Raya ini. Dan suara hewan-hewan yang ada di Kebun Raya ini. Nah, Anda dengar itu suaranya. Nah, ini luar biasa, sangat sepi. Kebun Raya saat ini sudah sangat indah, sudah ditata, sudah sangat bersih, ya, tertata sekali karena mungkin di sana itu ada istana Bogor dan presiden sering ke sini dan berbeda sekali. Penampakan Kebun Raya saat ini sangat berbeda sekali dengan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Sahabat, ini saya udah jalan sama Pak Hendrian, ini di samping saya diajak sama beliau jalan-jalan keliling Kebun Raya. Sebelum kita melihat beberapa pohon tertua dan suasana sesungguhnya di Kebun Raya pada masa pandemi dan masa di ujung-ujung PSBB ini, kita mau lihat dulu prakondisi Kebun Raya, persiapan Kebun Raya menyambut tamu-tamu nanti, ya. Nanti setelah ada kebijakan pemerintah, persiapannya seperti apa? Salah satunya adalah bagaimana mensterilkan spot-spot tertentu. Ini gerbang masuk, ya? Ya, ini masuk. Dan ini disinfektan di sini untuk semua ya, untuk fasilitas semua ini, ya? yang ada di sini. Oh. Terutama yang terkait dengan publik dan diduga itu akan ada interaksi fisik gitu. Maka kita Iya. Dan bukan hanya di welcoming area ini saja, Pak. Fasilitas publik yang lain juga dilakukan desinfektasi. Sebetulnya standar itu yang penting, ya, sehingga publik, masyarakat itu yakin bahwa tempat itu berada dalam pengelolaan di bawah standar-standar protokol. Mari kita lihat ketika ya. Jadi selain perlindungan untuk para pengunjung, hand sanitizer, desinfektasi dan lain-lain, khusus kepada pegawai yang melayani publik secara langsung itu agak ada perhatian yang lebih. Ini ada simulasi ini penyemprotannya. Ya, ini jadi. Ya. Dan ini secara reguler, ya? Secara reguler. Iya. Ini mungkin di sini bisa Bapak lihat juga ada garis. Oh ya. Ini social distancing ini, ya? Iya, karena kita paksa antrian untuk ada distance. Iya. Ini juga bukan hal yang mudah karena begitu datang rombongan sebanyak 500 orang misalnya, ya, itu harus kita pikirkan bagaimana membuat supaya tidak ada crowd. Semua situasi yang mungkin terjadi kita simulasikan supaya paling nggak ada gambaran kira-kira yang harus diantisipasi situasi seperti apa saja. Nah, sahabat, sekarang kita ke pohon jodoh. Seperti apa pohon jodoh itu? Di sana kita lihat. Dan ini sebetulnya taman istana sebetulnya, ya. Ya, ini pohon-pohon yang kita jarang lihat di luar ada di sini. Ini pandan sebelah kanan. Walaupun ini agak sulit juga, Pak, karena subur. Di masa WFH seperti ini kan memang tidak kita tidak menugaskan banyak pegawai untuk masuk. Disarankan di rumah dulu. Sagu ini kan orang itu menganggap bahwa sagu itu hanya ada di Maluku dan di Papua. Tapi di Kebun Raya ini juga ada pohon sagu. Mungkin rame ini suara-suara binatang-binatang di sini. Di sini ada makam, ini juga selalu diziarah oleh masyarakat di sini. Ini disebut dengan pohon jodoh. Ini ada kembar ini. Pas sekali, ya. Ini saya berada di sini, ya. Sebesar apa pohon ini, Anda lihat, sahabat. Pohon ini mulai ditanam pada tahun 1866. Ya, itu nama ilmiahnya itu adalah King Morat. Ini asalnya dari Thailand.
Salah satu pohon tertua yang ada di Kebun Raya Bogor. Ini kan lebih dari 1 meter saya kan. Kalau orang ini bilang depa, 1 depa gitu loh. 1, 2. Lingkaran ini 10 depa. 1 depa itu lebih dari 1 meter. Berarti lebih dari 10 meter. Nah, ini Anda lihat ini ada 1 pasang, ya. Disebut pohon jodoh itu karena ada 1 pasang di sini. 1 pasang itu ini disimbolkan ya, disimbolkan bahwa ini pohonnya laki-laki. Laki-laki itu kekar. Kulitnya agak kasar ya, memang laki-laki kulitnya agak kasar ya. Dan yang sana itu adalah perempuan ya. Halus kulitnya, Anda lihat ya, mulus gitu dibandingkan dengan ini agak kasar. Pohon jodoh, jadi kalau katanya mau dapat jodoh, ceritanya begitu ya, Anda datang main ke sini. Tapi kalau Anda mau putus juga, boleh katanya datang di sini. Janganlah ya, jangan putus. Kategori tua itu kita kasih label ini malah 1844. Oh ini Ya, pohon ini ya. Yang di sana itu 18 berapa itu? 44 juga. 43. Jadi terlepas dari ukurannya yang Iya. mungkin tidak terlampau besar, Iya. tapi ini tua. Tadi di sana itu pohonnya besar banget, lebih dari 10 depa saya, tinggi sekali dan ada pasangannya. Dan ditanam pada tahun 866. Saya kira itulah pohon tertua. Tapi ternyata ini pohon yang ini lebih tua lagi. Pohon ini lebih tua lagi. Ditanam pada tahun 1844. Kita lihat ini memang agak kecil. Mungkin dua pelukan saya. Yang ini juga sama, tapi jenis pohonnya berbeda. Ya, pohon ini asal dari Lampung, dari Sumatera. Tadi menurut kepala Kebun Raya ini rumput-rumputnya belum dirapiin karena semua diliburkan. Jadi karena musim hujan jadi rumputnya tumbuh subur. Pohon ini namanya pohon rasa mala. Ditanam pada tahun 1844. Pohon ini berasal dari Sumatera, dari Lampung. Rasa mala ini. Jadi setiap pohon itu ada identitasnya. Ada tahun tanamnya. Dari tahun tanamnya kita tahu berapa usianya. Nah, ini di Sungai Ciliwung ini mengalir di tengah Kebun Raya. Ini di sebelah ini Sungai Ciliwung. Jadi pohon itu usianya tidak digambarkan oleh besar kecilnya pohon ya. Karena masing-masing spesies itu Iya. punya karakter ya. Ya. Laboratorium untuk riset anggrek. Jadi ini Taman Anggrek ini ya. Iya. Kebun Raya ini sesungguhnya adalah bagian yang penting dari Istana Bogor karena ini adalah taman dari Istana Bogor. Tapi saat ini lebih berfungsi sebagai tempat wisata dan itu juga banyak dikunjungi oleh anak-anak sekolah dan juga sebagai objek riset. Jadi yang datang riset di sini tidak hanya ilmuwan-ilmuwan Indonesia tapi juga ilmuwan-ilmuwan internasional datang riset di Kebun Raya Bogor. Pohon tertua di Kebun Raya Bogor yang sekarang tinggal bonggolnya saja. Nah, ini pohon tertua, leci Bogor. Ya, ini ditanam pada tahun 1823. Inilah pohon tertua, pohon yang paling tua di Kota Bogor, ya pohon leci ini. Pohon ini asalnya dari Cina. Sahabat, saya masuk ke Kebun Raya pada masa pandemi ini, pada masa PSBB ini memerlukan 2 izin. Satu izin dari pihak Kebun Raya sendiri dan yang kedua adalah izin dari istana. Dan saya diizinkan oleh 2 lembaga ini. Dan saya boleh masuk sekarang di sini. Kebun Raya ini luasnya 87 hektar. Jadi dan saya sudah diajak keliling-keliling di 87 hektar ini oleh Dr. Hendrian, pimpinan Kebun Raya dan juga pimpinan Lembaga Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya. Nah, ini dekat dari Istana Bogor. Saya berada di kolam gunting ini. Dalam masa-masa seperti ini ya kita menikmati suasana di Kebun Raya ini luar biasa asrinya ya. Dari Kebun Raya Bogor, dekat dari Istana Bogor, saya melaporkan untuk sahabat.